Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ada berenam orang ini di sini untuk sedikit mendiskusikan tentang inovasi disruptif. Nah, sebelum kita lebih jauh mendiskusikan inovasi disruptif ini, alangkah baiknya kita saling kenal dulu nih. Nah, kita langsung aja dari sebelah saya dulu deh. Nama gua Muhammad. Nama gue Patih. Nama gue Apip. Nama gue Alwi. Nama gue Kasfi. Oke, kita akan melanjutkan. Anda Oh iya. Saya sendiri belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan. Agar mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita langsung aja masuk ke diskusinya ya. Boleh. Kira-kira menurut teman-teman nih, apa sih pengertiannya dari inovasi disruptif ini? Nah, menurut gua sih disruptif ini ya, inovasi disruptif itu dia menggantikan sesuatu yang sudah ada dengan yang tadinya sistemnya berjalan tradisional menjadi modern, dengan kemudahannya, dengan aksesnya gitu, dengan biayanya juga lebih terjangkau gitu. Menurut gua sih itu. Berarti Pasti selalu menggantikan emangnya. Enggak, ada yang melanjutkan, ada yang memperbarui istilahnya. Memperbarui berarti kan? Iya. Jadi istilahnya memperkuat yang bisnis yang udah lama nih. Ya, yang udah ada. Ada inovasi, terus dia bisa memperkuat itu. Oh gitu, oke. Oh jadi bisa ini ya, berarti bisa bergabung nggak antara lama dan baru? Bisa. Bisa. Itu kayak contohnya juga udah ada kan? Kayak apa tuh? Bluebird. Oh Bluebird sama Gojek. Gojek. Ya. Oh sekarang dia gabung ya? Gabung. Karena gimana ya, mungkin inovasi Bluebird juga udah nge-stuck gitu kan. Mereka taksi konvensional gitu. Kan nggak mungkin juga ya, orang ya selalu nunggu pinggir jalan gitu kan, nunggu taksi. Mending langsung kita pesen di kantor, nanti turun langsung ada, langsung naik gitu. Iya. Oh berarti setelah kita dengar nih sedikit penjelasan dari teman-teman, berarti intinya itu inovasi disruptif ini mempermudah akses bagi konsumen gitu ya. Dan harganya lebih murah. Mempermurah biaya. Intinya mempermudah lah ya. Lebih simpel lah. Oh iya. Intinya ada dua kunci itu. Kunci itu ada dua. Aksesnya lebih mudah sama harga lebih murah. Oh iya. Inovasi Nah, disruptif. Udah lumayan inilah ya kita diskusi tentang penjelasannya. Kira-kira ada contoh lebih spesifik nggak kira-kira dari teman-teman nih? Kayak contohnya sesuatu apa yang mendistruptifkan apa gitu? Contoh kira-kira dari teman-teman deh. Contoh paling umum sih kayaknya e-commerce deh. E-commerce. Gimana tuh e-commerce tuh? Kira-kira? Kan e-commerce atau kayak contohnya Shopee, Tokopedia itu kan mendisrupsi toko-toko offline. Iya. Jadi kan Setuju sih. kita lebih mudah kalau belanja lewat HP doang. Nggak usah pergi ke mall, nggak usah pergi ke pasar. Lewat HP pesan Benar. Setuju. Oh berarti bener tuh. Jadi tujuan e-commerce tuh mempermudah konsumen kan, jadi tidak perlu mengunjungi toko-toko yang ada di tempatnya masing-masing, jadi kita bisa berbelanja lewat online. Ada lagi nggak kira-kira yang seperti e-commerce itu yang benar-benar membantu masyarakat dalam belanja gitu kira-kira? Nah, tuan kita beresin dulu kali e-commerce ya. Tambahan kan? Oh boleh. Tambah tuh. E-commerce gimana tuh? Ini kan dia ini kan mendisruptif toko-toko offline kan. Jadi toko online di kayak Shopee ya. Itu juga si toko offline ini kan yang tadinya dia harus sewa tempat juga kan untuk jualan, terus juga dia harus jalan ke sana gitu kan, tenaga juga. Jadi dia lebih efisien gitu kan, tinggal di rumah, tinggal modal kuota kan, tinggal pesen, nggak perlu capek, dan si penjual juga nggak perlu ribet-ribet punya toko juga, dari rumah pun bisa gitu kan, tinggal pakai, jadi lebih memudahkan gitu kan. Jadi apa tuh poinnya tuh yang memudahkan tadi kan, memudahkan dan juga akses lebih mudah dan biayanya lebih murah juga. Termasuk. Ya, lanjut. Kira-kira dari teman ada lagi nggak selain e-commerce nih? Itu apa namanya? Platform nonton video secara online tuh. Gimana tuh? Kan TV ya. Iya, YouTube, terus Netflix, Video.com. Iya. Itu kan jadi lebih mudah gitu kan dari HP. Mau dimanapun bisa tonton tuh. Iya. Bisa di-download juga lagi. Jadi tadi tidak perlu menunggu ada TV, tidak perlu ada bentuk fisiknya, kita bisa dimanapun ya. Yang TV mah. Iya makanya. Misalnya lagi gabut nih di kereta, nungguin. Nonton Dimanapun ya. Iya. Berarti
platform digital, streaming digital mendisrupsi TV analog. Oh iya, Ah, benar. ya. Berbentuk fisik ya. Berbentuk fisik. Oh, iya. Ya. Kalau dari gua ada sih satu lagi. Apa? Kalau gua Wikipedia. Apa Hmm. tuh? Wikipedia tuh mendisrupsi ensiklopedia edisi cetak. Oh, Nah, iya benar. ya. Oke, tebel-tebel itu. tebel-tebel tuh. Ah. Lu pada tahu kan kayak Ya. orang tuh jualan harganya tuh mahal banget tuh. Hmm, Tebal-tebal. Sebenarnya nggak masalah dengan harga yang mahal karena emang informasi Informasi yang ilmunya di- banyak tuh. Ya, betul. Nah, tapi Kan banyak. zaman sekarang beriringannya waktu benar-benar Wikipedia tuh mendisrupsi karena Wikipedia ya kita tahu lah Ya. informasi ilmunya lumayan Semuanya lengkap Ada lah. lengkap lah. di sana. Dan Ya. nggak makan tempat juga ya. Iya. Iya dimanapun kita berada Ya, kan betul. lagi Dan di source-nya juga bisa terpercaya. Iya Gitu ya. karena udah Hati-hati juga. Iya. iya nggak langsung ini ya nggak 100% juga. Iya. Dia Jadi ada tetap juga. hati ya. Iya. Berluasa. Tuh berbagai contoh ya teman-teman dari disruptive innovation. Kira-kira ada yang mau nambahin Ada lagi nggak? nggak? Ada nggak? Contoh? Sebelumnya udah pada tahu belum sejarahnya dari mana? Oh, Iya betul tuh. Iya, gimana tuh? Boleh tuh, boleh. Teorinya, Gimana tuh? pertamanya Sejarahnya dari kapan tuh? Dari Sejarahnya masa tuh dari Clayton Christensen. Nah, dia seorang profesor dari Universitas Harvard. Dia mengeluarkan sebuah buku yang terkenal yaitu The Developers Dilemma, The Innovators Dilemma tahun 97. Oh, iya, iya. Nah, isinya tuh jadi dia membahas tentang inovasi menjelaskan di mana sebuah inovasi mengubah pasar atau sektor yang ada dengan memperkenalkan kesederhanaan, kenyamanan, aksesibilitas dan keterjangkauan, di mana komplikasi dan biaya tinggi di posisi tetap. Jadi awal inovasi yang mengganggu terbentuk di pasar terbatas yang nampak tidak menarik atau nggak menarik lah. Misalnya menurut pabrik ini dia apa sih? Ini kan hal baru gitu, nggak menarik atau dianggap nggak berguna buat industrinya. Ternyata itu adalah ide yang bagus itu Dan sangat berpengaruh. yang ternyata menggantikan industri dia sendiri. Oh, iya, Maka iya. mau tidak mau dia harus mengikuti atau tenggelam. Seperti contoh Nokia itu. Oh iya, Nokia ya. Oh itu sedikit sejarahnya ya. Ada yang konvensional nih, ada nggak yang Islamiknya nih, yang syariah? Syariah. Gimana itu teman? Ada nggak kira-kira sejarah syariah? Syariah. Kemarin yang hadis yang Nabi Muhammad yang di pasar. Oh iya. Coba dong, gue lupa tuh. Yang Nabi Muhammad menggantikan pasar Yahudi. Iya. Oh iya. Jelasin dong, gue lupa tuh gimana. Berarti- Alisnya. Oh yang itu, berarti ini terjadi sebelum si Clayton Christensen tadi ngomong ya? Oh jadi udah lama jauh ya. Jauh. Gimana tuh? Sebelum si Christensen Sejarahnya. ngomong itu Rasulullah tuh udah mencetuskan hal ini. Hmm. Jadi dulu itu ada pasar Yahudi yang isinya itu riba sama kecurangan lah banyak, yang mana merugikan banyak orang gitu. Iya. Ciao men. Iya. Dan itu diprotes sama kaum muslimin pada masa Rasulullah itu. Akhirnya Rasulullah tuh berinisiatif melakukan tadi disrupsi inovasi tadi yang berupa Rasulullah mendirikan pasar sendiri. Oh Mendirikan pasar sendiri yang mana pasar itu tuh bebas dari riba. Kemudian kalau pasar Yahudi ini sistemnya itu kalau mau dapat tempat yang enak, yang strategis harus bayar lebih. Iya, Bayar lebih. Kalau Rasulullah enggak, pasarnya Rasulullah tuh kalau mau dapat tempat enak ya harus datang lebih cepat, Tuh, lebih pagi, ya. cepet-cepetan gitu. Akal ya. Iya, jadi nggak harus mengeluarkan biaya banyak, gratis dan juga aksesnya lebih mudah. Iya, oh, itu Berarti itu cara Rasulullah mendisrupsi pasar Yahudi tadi ya? Ya. Dengan cara buat pasar baru, tapi nggak ada biaya apa-apa gitu. Iya. Kalau mau dapat tempat enak, tinggal datang lebih pagi. Gitu. Oh iya. Itu cara Rasulullah mendisrupsi Oh, berarti itu pasar versi syariahnya ya. Iya, sejarah yang udah lama. Udah lama. Berarti bukan pure dari si tadi Clayton ya. Iya. Berarti udah dari zaman Rasulullah itu udah ada nih ya. Iya, tanpa kita sadari. Iya, tanpa kita sadari udah ada gitu. Nah, selanjutnya gue ada mau nanya sedikit nih. Apa? Kira-kira kenapa sih innovation disruptive ini terus berkembang dan tidak tertahan gitu? Perkembangannya terus melesat gitu. Menurut teman-teman kenapa gitu? Entah zaman kah atau apa kira-kira yang membuat dia tuh terus berkembang gitu? Ada nggak kira-kira? Mungkin dari segi teknologi atau enggak Iya. dari segi orang Semuanya. mulai ilmu yang mudah didapat sehingga orang tuh mudah mencoba sesuatu hal gitu. Kira-kira ada nggak? Ya kan, Menurut teman-teman? orang melakukan inovasi itu kan nggak tanpa batas ya. Ya. Dan sekarang dibantu lagi sama digitalisasi, Oh, iya, benar. modernisasi Benar. segala macam, teknologi udah canggih lah. Hmm. Orang jadi bisa inovasi sesuai kemauan mereka Oh, gitu iya. loh. Nah dari
percobaan mereka melakukan inovasi itu pasti akan timbul inovasi-inovasi baru iya, lagi gitu kan. masuk. Jadi ya inovasi nggak ada batasnya. Hmm, Dibantu iya. lagi sama teknologi, wah udah Lebih- semakin cepat lagi, Iya, semakin iya, cepat dan benar, efisien benar, lagi benar. pastinya. Belum ada sekarang AI kan. Iya, Apalagi ada AI kan, apalagi ada AI. yang akan menggantikan tugas-tugas Para manusia manusia secara fisik gitu kan. kan. Iya. OTW nganggur. Iya, gimana sih? Ada lagi nggak kira-kira yang kira-kira bisa apa? Kenapa sih dia ini terus berkembang gitu? Inovasi terus ini Apa ya? ada nggak? Tapi Tambahan ini kira-kira? perkembangan teknologi kan ya. Iya sih benar sih itu. Udah itu. Itu udah Iya. inti banget sih ya. Iya. Berkembang zaman, teknologi. zaman terus berkembang lah ya. Iya. Tatanan manusia juga pasti bakal berubah. Yang kayak dari COVID lah. Ambil dari COVID, sebelumnya kita belum kenal digital kayak sekarang gitu belum Masih kan? Iya, ngomong-ngomong. Masih Iya. awam lah, masih Iya, awam belum terlalu paham lah ya. Iya, kayak sekolah jadi online gitu kan. Iya iya iya. Kita semua jadi online learning segala macam itu kan pasti kita ada ini dulu. Apa ada waktunya dulu lah buat adaptasi, penyesuaian. Iya, penyesuaian iya, ya. pasti ya. Sampai sekarang kita udah apa ya? Udah Makin nyaman lah. terbiasa Udah gitu. terbiasa gitu kan. Terbiasa baru. Metode pembayaran. Nah. Nah, COVID itu kan kita dianjurkan buat meminimalisir kontak. Ya. Iya. Nah, yang tadinya pakai uang kertas, kita bayarnya bisa pakai misalkan E-money. transfer atau e-money. Oh, iya. Di wallet Sampai ya. sekarang pun manusia sekarang itu meskipun COVID sudah selesai, nggak bisa lepas dari e-money. Iya, Sudah betul. terbiasa. Iya, iya. Ya. Karena kembali lagi tadi tuh, karena mempermudah Mudah. dan biayanya tidak terlalu. Iya, berarti itu termasuk disruptif juga tuh. Iya, Di itu wallet termasuk e-money. tuh. Iya, Karena uang, ya. Iya. uang, Iya. konsumsi uang karena ya yang kayak kita tahu sendiri lah kan, uang bisa rusak, Iya, serusak. bisa hilang. lah. Kalau Wallet dari wallet nggak akan kemana-mana gitu Iya, kan, aman. dari HP Iya. aman. Iya, iya. Selama kita naruh uangnya di tempat yang terpercaya, misalnya Iya. di bank syariah gitu kan, Iya, aman, iya. nggak akan kemana-mana uangnya. Nah, Gitu. sekarang nih tadi kan udah ada manfaat-manfaatnya kan. Iya, benar. Nah, sekarang resiko dari disruptif ini kayak apa efek negatifnya dari sebuah inovasi disruptif ini. Nah, apa tuh? coba ada yang bisa Apa ya? Apa ya? Resiko. Kalau gua ini sih mungkin karena dia kan mendisrupsi gua dari segi ini deh e-commerce itu tadi tuh. Ah. Nah negatif tadi mungkin para UMKM atau yang berjualan di pasar mulai agak kesusahan nih. Nah, iya, karena betul. kita tahu lah kalau di pasar kan paling ibu-ibu Ah, yang iya. benar-benar kita bisa dibilang tuh kayak kurang paham lah Ya, boomers teknologi. gitu ya. Iya. Dia tuh tadinya ada menjual baju, jual ini, jual itu, tapi mereka tidak paham untuk menyalurkannya atau mengikuti tren inovasi disruptif ini. Ah. Jadi kayak agak kesusahan tuh jadi kayak mengikutinya. Jadi kemarin kan ada sempat berita tuh gua baca tuh ibu-ibu di pasar Senin apa Minggu mengeluh karena hampir sebulanan tidak ada yang datang berbelanja ke tokonya. Blok M. Oh Blok E yang Bro. Oke, sorry Blok M. Lu klarifikasi berarti salah baca gua. Tadi Blok M. Soalnya itu benar-benar ini kan ngaruh tuh. Tapi kita nggak bisa pungkiri juga sebenarnya inovasi disruptif ini termasuk hal yang bagus gitu untuk kemajuan tadi bisnis bagiannya. Berarti solusinya harus ditambahin lagi literasi tentang benar. disruptif. Itu bisa Antara dari pemerintah, dari orang-orang yang melakukan disruptif itu Harus mengikuti dia terus harus ya. mengajak. Iya, Langsung aja, benar. jangan sampai ditinggalkan begitu aja. Iya, karena zaman tuh wah gila cepat Iya. banget ya berkembangnya. Gitu sih. Kira-kira ada ini nggak yang lain? menurut Tapi kalian? kalau selain ngajak sih emang kalau dari menurut gue ya, kalau dari pribadinya juga mereka harus ada rasa keinginan. Ah, sih. iya, iya. Banyak juga, soalnya kan banyak Kalau juga orang diajak yang tapi nggak ada keinginan tuh Iya. gimana gitu ya? Iya. Kalau Iya, iya. silakan. Iya, benar. Kayak benar, mas benar. sekarang tuh masih ada tuh yang apa ojek pengkolan gitu. Iya. Iya, iya. Gue pernah loh waktu itu ngobrol sama Grip juga kan, yang awalnya dia cuma ojek tim biasa kan. Ah. Cuma dia mikir, dia cerita sama gue kalau misalkan dia nggak beralih ke online nih, dia nggak bisa lagi stuck di situ aja gitu. Iya, iya. Jadi harus melakukan perubahan juga dong gitu kan, Ah, harus iya. ya berkembang lah, yang tadinya dia nggak online jadi online gitu kan. Emang dari kesadaran dari dirinya juga gitu. Iya. Nggak bisa semata-mata aja Iya kan. sih. Karena ini juga sih kita tahu lah sekarang kan pembisnis muda tuh benar-benar udah mulai bermunculan kan. Jadi kayak bisa dibilang apalagi pembisnis muda ini menggunakan tren-tren yang terkini gitu. Iya. Yang dimana ibu-ibu yang tadi kita bicarain kayak nggak paham hal itu gitu. Makanya mereka menang dari segi bisnis Iya, tuh. iya. Itu sih kalau dari pandangan gue ya menurut gue tuh. Dan resiko yang lain juga menurut gue tuh ada di persaingan. Nah, Semakin banyak persaingannya karena tadi ya meskipun sebenarnya itu beberapa penjual di toko offline tuh udah
mencoba untuk live TikTok. Iya. Oh iya. iya. Nah Iya, ternyata benar-benar. meskipun udah live, penjualan mereka nggak berubah jauh. Nggak efektif ya? Nggak efektif. Gitu aja. Ya, tapi di sisi lain ada artis-artis TikTok yang dia Udah punya nama. ya dia udah punya nama, dia Oh, live iya, TikTok, iya, paham. penjualannya mencapai sampai MM-an. Iya, Jadi iya. video terlambat. Nah, itu Spilin dong, salah satunya. spilin aja. Saya. Biar diundang ke, aduh. Ya, kita ada sponsor. Aduh. Tapi tadi Iya. endorse syariah. Endorse syariah disebutnya. Tapi gue setuju sih tadi tuh yang dimaksud kayak ya Influencer, gimana ya? Kalau bicarain live ya, kalau Iya. menurut gue bicarain live ya kalau bicarain live berarti kira-kira harus punya nama lah ya. Soalnya walaupun ibu-ibu itu paham live, tapi kembali lagi tuh yang lu bilang tadi tuh, Iya. literasi, pemahaman, edukasi tentang bisnis yang terkini gitu. Iya, Jadi betul. mereka ya agak kesusahan lah karena biasanya juga di pasar kayak beli-beli gitu kan. Iya, gitu doang. Nah, Oh, malah kadang mereka di live kayak itu beli-beli tapi ya gimana penonton nggak ada yang tertarik gitu. Iya, Iya nggak sih? Win. Iya, Makanya marketing. kita belajar ada Makanya. pasaran tuh kalau literasi ya. Ya. Makanya kembali lagi literasi edukasinya harus ini. Iya. Betul. Mungkin Tersebar lah ya. Itu mungkin buat pemerintah lah ya. Iya, PR dari itu buat pemerintah. PR pemerintah gimana caranya literasi tentang apa ya? Bisnis terkini gitu. Kayak Inovasi-inovasi Oh, benar. baru Iya, itu benar. bisa merata lah biar semua orang nggak ada yang Karena itu juga kesulitan. termasuk buat ini kan biar ekonomi negara Iya, tetap pasti stabil ya. Iya. Iya. bisa menumbuhkan ekonomi juga. Iya. Memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Semaksimal Iya, mungkin. benar. Itu intinya, kuncinya. Iya sih. Apalagi Benar-benar. Apalagi nih kira-kira kita diskusi nih. Udah sih, kayaknya sampai sini aja nggak sih? Paling ya solusi buat para pihak yang terdisrupsi itu ya cuma dua. Kalau nggak mereka melakukan inovasi baru dengan bersaing dengan yang mendisrupsi tadi, kalau nggak ya dia bergabung. Oh iya. Kayak tadi Benar, Gojek benar. sama Benar, Bluebird itu. benar, iya, iya. Dan belum ini bergabung ya. Ya, Bluebird Hmm. memilih bergabung karena Jadi mungkin intinya harus mengikuti zaman, ya, jangan sampai ketinggalan kan. yang sampai Ya. ketinggalan. Atau enggak gabung dengan yang udah memiliki ilmunya nih. Ya, ya. Nah, selagi kita belajar. Oh. Jadi mungkin itu aja kali ya kita sedikit diskusi tentang inovasi disruptifnya. Cukup lah ya. Ya, Cukup lah ya. Ya. Kita juga masih belajar sebenarnya teman-teman. Iya. Kita nggak ini apa yang kita sampaikan dari gua, Muafa, Fatih, Apip, Alwi, Kaspi nggak 100% benar. Nah, buat teman-teman juga bisa nih lanjutkan di komen. Enggak ya, maksudnya mungkin teman-teman bisa ambil baiknya, buang buruknya gitu. Iya. Mungkin teman-teman bisa Bisa menyaring lagi lah. Iya, menyaring, mencerna gitu. Mencerna lagi. Kita juga masih mahasiswa dan masih terus belajar kan. Iya, betul. Mungkin sekian dari kami berenam untuk sedikit diskusi pagi hari ini. Apabila ada salahnya mohon maaf, apabila ada benarnya itu datang dari Tuhan. Apabila Tuhan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh anjir, penutupan jelek banget gue.